Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soli dan Soliha di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Baik, pada hari ini kita memasuki tema 5, subtema 3, sikap kepahlawanan pembelajaran 1 dan 2. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Dan sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Nah, sikap ini memengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional dan bagaimana perjuangan mereka. Berikut ini adalah beberapa pahlawan nasional. Misalnya dari Aceh ada Cut Nyak Dien, dari Sumatera Utara ada Sisingamangaraja, lalu ada Dewi Sartika dari Jawa Barat, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Patimura dari Maluku, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silas Papare dari Papua, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang perjuangan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dürstedt di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan jadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, hebat sekali ya perjuangan Kapitan Patimura. Nah, berikut ini adalah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Yang pertama, rela berkorban. Kesatria, yang artinya berani mengakui kesalahan bila salah dan bertanggung jawab tentang segala ucapannya. Berjuang tanpa pamrih, pemberani, pantang menyerah, serta berperilaku terpuji. Nah, selanjutnya sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Yang pertama, membantu tanpa pamrih dan ikhlas, berani membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban, jujur, mengutamakan kepentingan bangsa, memiliki rasa cinta tanah air, bertindak terpuji, dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Nah, semoga kita dapat menerapkan sikap-sikap ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Patimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Selain Patimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya yaitu Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalannya adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi museum Tugu Pahlawan di Surabaya.
Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil yang sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Nah, kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Nah, pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Nah, mari lakukan percobaan berikut ini ya, bisa kalian lakukan di rumah. Cermin cembung, bagian cembung sendok atau spion. Cermin cekung, bagian cekungan sendok, dan cermin datar. Selanjutnya, kalian bisa melihat bayangan yang ada pada cermin tersebut. Pada cermin cekung, cermin cembung, dan cermin datar. Pasti terdapat perbedaannya ya. Dan penjelasannya adalah berikut ini. Pada cermin datar, bayangannya terjadi sama besar dengan benda. Dan bayangannya itu tegak. Jarak benda sama dengan jarak bayangan dan bayangan cermin tertukar sisinya. Bayangan cermin merupakan bayangan semu. Pada cermin cembung, sifat bayangannya adalah selalu maya, tegak, dan diperkecil. Pada cermin cekung, jika benda berada di ruang 1, maka bayangan berada di ruangan 4. Sifat bayangan ini adalah maya, tegak, dan diperbesar. Serta penjelasan lainnya ya, bisa kalian tulis di buku temanya. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran kedua. Pahlawan pada masa penjajahan adalah mereka yang gugur dalam membela negara. Para pejuang menggunakan senjata seadanya, misalnya bambu runcing, keris, panah, pedang. Para pejuang berani mengorbankan harta, benda, waktu, pikiran, jiwa, raga, dan nyawa untuk kepentingan bangsa Indonesia. Berkat pengorbanan para pahlawan sekarang, kita dapat menikmati kemerdekaan. Tugas dan tanggung jawab kita sekarang adalah menjaga tetap utuhnya bangsa dan negara kita dan mengisi kemerdekaan dengan membangun serta dapat mewarisi sikap-sikap para pahlawan. Nah, kamu telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan dan sikap-sikap tersebut adalah bentuk dari pengaplikasian nilai-nilai pada Pancasila. Berikut adalah penjelasannya. Sikap keberanian adalah suatu sikap untuk berbuat sesuatu atau mengambil tindakan dengan tidak terlalu merisaukan hal-hal buruk. Nah, ini adalah bentuk pencerminan sila kedua. Selanjutnya adalah rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain. Ini adalah mencerminkan sila yang ketiga. Selanjutnya, membela kebenaran dan keadilan, yaitu tidak memihak kepada sesuatu yang telah diketahui salahnya. Nah, ini mencerminkan sila pada Pancasila, yaitu sila yang kedua. Yang terakhir adalah cinta tanah air, adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya, dan mencerminkan nilai-nilai pada sila ketiga pada Pancasila. Nah, selanjutnya kalian bisa perhatikan gambar-gambar berikut ini, yaitu tentang apakah sikap mereka sudah mengaplikasikan nilai-nilai pada Pancasila. Bisa kalian perhatikan ya pada gambar. Selanjutnya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura adalah rela berkorban, berjuang tanpa pamrih, pemberani, ksatria, pantang menyerah, dan berperilaku terpuji. Kedua, terdapat 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Dan sikap kepahlawanan adalah salah satu pengamalan nilai-nilai pada Pancasila. Demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.